warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia pada siang hari ini kembali Allah memberikan kita kesempatan untuk menunaikan salah satu kewajiban salat zuhur berjamaah yang kemudian kita sambung dengan rangkaian ketaatan dan ibadah yang lainnya. Semoga ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini Allah berkenan menerimanya dan menjadikan pintu-pintu kebaikan lain di waktu yang berikutnya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, kajian kita adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita telah sampai pada bab Adzulmu, yaitu larangan untuk berbuat aniaya terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-313 dari keseluruhan hadis yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini sababul wurudnya atau terjadinya adalah pada saat Nabi SAW melaksanakan haji. Haji yang pertama dan haji yang terakhir yang dilakukan oleh beliau, yaitu pada bulan Dzulhijjah tahun ke-10 dari kenabian atau tahun ke-10 Hijriah, ya. Beliau bersama dengan para sahabat jumlahnya sekitar 100 ribuan. Ada yang mengatakan 125 ribu, sebuah riwayat dari seorang mu'arikh ahli sejarah. Ada yang mengatakan jumlahnya adalah 120 ribu. Itu adalah haji yang pertama dan haji yang terakhir yang dilakukan oleh beliau. Pada tanggal 9 atau tepatnya pada saat beliau melakukan wukuf di padang Arafah, beliau SAW memberikan nasihat, pesan-pesan kepada kaum muslimin yang hadir. Ya, 1400 tahun lalu pesan ini disampaikan oleh Nabi dan sampai hari ini pesan ini masih bisa kita dengarkan lewat sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari seorang sahabat namanya Abu Bakrah Nufai ibnu Harith radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau bersabda mengawali khutbah beliau di padang Arafah pada saat wukuf bersama dengan kaum muslimin yang berjumlah lebih kurang 120 ribuan orang. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu terus berputar dan bergulir sebagaimana kahayatihi, sebagaimana mestinya, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, pergulirannya sudah Allah tetapkan. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, as-sanatu, satu tahun itu terdiri dari 12 syahron, 12 bulan hijri. Minha, dari 12 bulan ini, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maksudnya adalah kebaikan yang dilakukan di dalamnya memiliki kelipatan kebaikan jika dibandingkan dengan hari-hari pada bulan yang lainnya. Bulan tersebut disebutkan salatun mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan kemudian Muharram. Karena setelah Dzulqa'dah itu Dzulhijjah, Dzulhijjah inilah terjadinya musim haji atau manasik. Kemudian Al-Muharram adalah awal bulan di bulan Hijriyah. Wa Rajabun Mudhar. Kemudian 1 bulan lagi yang terpisah namanya adalah bulan Rajab. Para ulama memberikan catatan kenapa Nabi menyebutnya dengan Rajabun Mudhar. Bahwa Mudhar itu adalah salah satu di antara nama kabilah yang ada di Jazirah, suku. Kenapa suku Mudhar ini sampai disematkan namanya dengan bulan Rajab? Karena salah satu di antara suku-suku yang ada yang paling menjaga kesucian bulan haram di bulan Rajab khususnya itu adalah suku Mudhar. Karena di bulan haram itu kan, di bulan mulia kan tidak boleh terjadi peperangan, tidak boleh terjadi keributan. Semuanya harus tenang karena ini adalah bulan
mulia. Tidak boleh juga seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat walaupun di bulan-bulan lain juga tidak diperbolehkan. Tapi secara khusus pada bulan-bulan ini nilai dosanya itu berlipat jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Alladzi, beliau menyebut, yaitu bulan Rajab ini adalah bulan antara Jumadats Tsaniyah atau Jumadil Akhirah. Penyebutannya ada dua, wa Sya'ban, yang terletak di antara Jumadats Tsaniyah dan juga bulan Sya'ban. Setelah itu kemudian Nabi bertanya kepada khalayak yang hadir, ayu syahrin hadza? Ini bulan apa? Pertanyaan untuk memberikan penegasan. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sebetulnya para sahabat itu tahu itu bulan apa. Terjadinya pada bulan Dzulhijjah. Kan itu kan mereka di bulan Dzulhijjah. Namun terkadang para sahabat itu segan untuk menjawab karena terkadang jawaban mereka itu tidak sesuai dan tidak tepat dengan yang diinginkan oleh Nabi. Ya, ketika Nabi SAW bertanya sesuatu, biasanya para sahabat itu kemudian menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi. Lalu kemudian beliau terdiam, ada jeda beberapa waktu, kami mengira beliau akan menyebutkan bulan tersebut bi ghairi ismihi, dengan nama yang lain, padahal itu jelas Dzulhijjah. Makanya para sahabat tidak ada yang berani, karena terkadang wahyu itu turun dan kemudian wahyu ini meluruskan kesalahan dari jawaban para sahabat. Beliau kemudian mengatakan, alaisa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, para sahabat kemudian menjawabnya benar. Fa ayyu baladin hadza? Kita berada di tempat apa? Di negeri mana? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Padahal jelas itu berada di tanah suci. Tapi para sahabat lagi-lagi karena segan dan tidak enak ketika menjawab pertanyaan ini. Sampai kemudian beliau memastikan, alaisa al-baladul haram? Bukankah ini adalah negeri yang disucikan oleh Allah, yaitu tanah haram, karena itu adalah wilayah Arafah. Dan Arafah itu berada di Makkah Al-Mukarramah. Qulna, kami menjawab benar. Fa ayu yaumin hadza? Ini hari apa? Maka kemudian para sahabat juga terdiam dan Nabi kemudian memberikan penegasan, alaisa hadza yaumun nahr? Bukankah ini adalah hari suci untuk berkurban? Maka para sahabat menjawab, bala, benar. Harinya adalah hari yang mulia, tempatnya adalah tempat yang mulia, kemudian bulannya adalah bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka kemudian pesan yang beliau sampaikan setelah memberikan beberapa pertanyaan adalah, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi biladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai umat manusia seluruhnya, karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Ketahuilah dan perhatikanlah poin-poin di bawah ini, bahwa sesungguhnya darah kalian itu tidak boleh ditumpahkan. Maksudnya tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah antar mukmin. Bahkan kepada non-muslim yang mereka melakukan perjanjian kepada kita. Tidak boleh dikasakiti, tidak boleh didolimi. Kemudian beliau melanjutkan, wa amwalakum, harta-harta kalian juga tidak boleh disentuh dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, wa a'radakum, bukan cuma nyawa, bukan cuma harta, tapi kehormatan seorang muslim juga harus dijaga. Kalaulah kita melihat pada saudara kita itu ada aib, misalkan di rumah tangganya sedang ada masalah, kita kebetulan rumahnya bersebelahan, kita dengar ada piring terbang kemudian pecah. Tidak cuma sekali, 2 kali sampai 3 kali. Wah, ini kayaknya sedang ada masalah. Kita tahu karena rumahnya bersebelahan, atau mungkin ya di bagian atapnya itu tembus begitu sehingga kita bisa mendengar karena terbawa angin suaranya. Jangan kemudian yang kita ketahui dari keburukan atau aib tetangga kita ceritakan kepada tetangga yang lain. Itu maksudnya kehormatan. Ketika kita melihat ada aib, kesalahan pada tetangga kita, ya, maka jangan kemudian kita sebarluaskan. Kita punya atau kita melihat ada aib dan kekurangan pada teman kita, jangan lantas kemudian di-share dan kemudian dijadikan sebagai bahan bercandaan. Kenapa? Karena Islam itu menjaga kehormatan. Namun ini berbeda jamaah
Jika aib atau keburukan itu adalah pidana, mohon dipisah dan mohon diperhatikan ya. Kalau itu pidana, jelas pidana, ini ranahnya adalah ranah hukum. Ini adalah aib non pidana. Saya ulang, aib non pidana, bukan jarimah, bukan pidana. Semacam mungkin zina atau khomer, syurbul khomer, atau mungkin judi, atau mungkin narkoba. Kalau ini ranahnya adalah ranah hukum, karena Islam juga punya aturan terkait dengan masalah jarimah ini. Ya, perbuatan dosa yang kemudian itu adalah ranahnya adalah ranah pidana. Tapi jika itu non pidana, karena siapa sih jamaah yang tidak punya aib? Siapa yang tidak punya kesalahan? Dan siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali? Tidak ada. Semua dari kita itu pasti punya kesalahan. Ada satu perbuatan kita yang mungkin ketika orang-orang itu tahu karena kita teledor, diketahui, itu bisa menjatuhkan kehormatan kita. Tapi aib ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah." Siapapun yang dia melihat ada kesalahan, ada aib pada saudaranya, kemudian dia tidak sebarluaskan, dia tutup, sudah cukup dia saja yang tahu. Maka kelak pada yaumil qiyamah, orang ini dia pasti juga punya aib. Saya yakin tidak ada orang yang bernafas dan hidup di dunia ini yang tidak punya kesalahan dan tidak punya aib. Nanti pun Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Karena dia sudah menutup aib saudaranya. Yang apabila aib ini tersebar luas, akan terjadi kegaduhan dan akan terjadi kekacauan. Beliau akan malu untuk berhadapan dan bertatap muka dengan muslim-muslim yang lainnya. Karena sesungguhnya kita itu adalah diri kita itu terdiri dari beberapa aib yang sedang Allah tutup hari ini. Yang apabila aib ini dibuka sedikit sama Allah, orang-orang akan tahu. Makanya Allah itu punya namanya Asmaul Husna As-Satir, zat yang maha menutup aib. Tapi ada batasannya jamaah. Artinya kalau dosa itu diulang berkali-kali, pada akhirnya blunder. Kadang kan seperti itu Pak ya. Sering kita temukan di sosial media, fulan ditemukan, mohon maaf sekali, bersimbah darah di hotel. Setelah ya seperti itu, melakukan ya hubungan di luar nikah. Bisa jadi hubungan itu bukan pertama kalinya, tapi sudah berkali-kali dan sudah Allah tutup terus aibnya. Tapi karena yang bersangkutan ini tak kunjung berhenti dan kemudian menyadari, pada akhirnya dibuka sama Allah. Dan kalau sudah dibuka, itu pasti sudah yang kesekian kalinya. Naudzubillah begitu ya. Dengan teman kencannya sampai dibunuh, sampai mohon maaf overdosis, oplosan dari minuman keras atau minuman beralkohol. Itu pasti bukan sekali dan dua kali saja. Karena Allah itu pasti nutup jamaah. Allah itu pasti nutup aib hambanya. Agar tidak diketahui oleh orang lain. Tujuannya adalah merenunglah. Karena Allah sudah menutup aib kalian. Cobalah untuk merenung bahwa ternyata Allah itu sedang menunggu kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya di jalannya. Tapi ketika teguran demi teguran, peringatan demi peringatan tidak diindahkan lewat begitu saja, dan kemudian dia mulai berani terang-terangan, ya dibuka sekalian sama Allah. Bukan cuma satu orang atau orang yang ada di hotel saja yang tahu, sampai ini berita viral masuk ke media dan semua orang jadi tahu, waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Ya, karena kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah. Dalam riwayat lain, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah. Ilal mujahirun. Kecuali orang yang terang-terangan. Qalu wa kaifa wa mal mujahirun. Maksudnya apa ya Rasul mujahirun? Ayya'mal ar-rajulu, seorang laki-laki yang pada malam hari atau seorang wanita yang pada malam hari dia berbuat dosa, waqad satarahullah. Dosa pada malam hari itu sampai pagi harinya sudah ditutup aibnya sama Allah, tidak ada yang tahu. Temannya nggak ada yang tahu, teman kantor nggak ada yang tahu, teman sekolah nggak ada yang tahu, teman kampus nggak ada yang tahu, teman kerja juga nggak ada yang tahu. Tapi wa asbaha fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Ketika pagi hari, jam masuk kantor, jam masuk kuliah, jam masuk kerja, dengan bangganya dia cerita, semalam saya habis dugem di tempat ini. Semalam saya habis pakai
spill di tempat ini. Dia buka sendiri aibnya. Yang seperti ini justru tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kenapa? Karena sudah ditutup, tapi kemudian dia buka sendiri aibnya. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kayak begitu terus saja dong Ustadz, dengan dosanya yang diam-diam. Tidak juga seperti itu jamaah. Ya, hadis ini dimaknai oleh para ulama, Allah itu menunggu taubatnya seseorang. Dan Allah itu lebih suka dan lebih bahagia dengan taubatnya seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya. Bahasa sekarang kehilangan mobilnya mobil baru, ya bagus, harganya di atas 500 juta. Setelah kehilangan dalam beberapa waktu dia cari kemana-mana tidak ketemu, qadarullah tiba-tiba ada orang dalam 2 hari ada yang menemukan, senangnya luar biasa. Itulah senangnya Allah ketika menemukan dan mendapati seorang hamba yang kembali kepada jalannya setelah berkali-kali ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara pelaku dengan Allah. Kita orang lain yang lihat nggak usah ikut campur, kecuali pidana. Saya ulang, pidana tidak berlaku Pak ya, karena pidana itu nanti ada hadis secara khusus yang berbicarakan. Sampai Nabi berkata, la'anahullahu man awa muhditsan. Allah melaknat seorang yang menyembunyikan, ngumpetin, menyembunyikan orang yang melakukan pidana. Dilaknat sama Allah, biarkan dia melalui proses, karena dia sudah melakukan misalkan pencurian kah, atau mohon maaf menodai dan lain sebagainya seperti itu. Jadi hadis ini konteksnya adalah aib itu bukan aib yang terkait dengan pidana atau jarimah, karena pidana itu ada pembahasan tersendiri di dalam hukum Islam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya setelah beliau memberikan penekanan sesungguhnya nyawa, kemudian harta dan kehormatan. Kalau kehormatan saja dijaga sama Islam, bagaimana dengan harta? Lebih dijaga. Makanya ini salah satu bentuk kedoliman yang nyata ketika ada hak orang lain atau barang milik orang lain kemudian diambil dengan cara yang tidak benar. Entah itu dirampas dengan cara paksa atau dicuri atau kemudian dirampok. Ini adalah perkara yang nanti akan Allah tegakkan hukum di akhirat bagi para pelakunya. Nabi kemudian melanjutkan, kahormati yaumikum. Kehormatan dan mulianya 3 hal tadi sebagaimana mulianya hari ini, yaitu Yaumun Nahar, hari Arafah dan hari berkurban. Ini 2 hari yang kaum muslimin merayakannya. Di belahan bumi yang lain, kalau di tanah suci mereka melakukan ibadah wukuf dan kemudian melakukan ibadah lontar jumroh. Kalau di tempat lain adalah ibadah kurban dan juga saum pada tanggal 9 atau saum Arafah. Fi baladikum hadza, di negeri yang suci, tanah suci, al-haramaini, 2 kota suci yang dijaga. Kemudian fi syahrikum hadza, pada bulan yang suci juga, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau melanjutkan, wasatal qauna rabbakum fayas'alukum. Kelak kalian akan berjumpa dengan Allah dan 3 hal ini akan Allah pertanyakan. Apakah pernah kita mencaci maki saudara kita karena alasan beda pendapat? Ini juga tidak dibenarkan. Apakah pernah kita mohon maaf mengupas satu persatu aibnya di media sosial? Itu nanti Allah pertanyakan. Apakah kita pernah kemudian mengambil sesuatu yang bukan milik kita, padahal itu adalah punya tetangga kita, atau mungkin punya teman kita, atau mungkin punya kerabat kita? Itu nanti akan dipertanggungjawabkan dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An a'malikum, juga perbuatan-perbuatan kalian. Ala tarji'u ba'di kuffaron. Ini pesan yang ditekankan oleh Nabi di dalam hadis ini. Ketahuilah wahai umatku, janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Kembali kepada kekufuran. Kaif? Bagaimana seseorang itu kembali kepada kekufuran? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Satu sama lain saling menebas leher saudaranya. Maksudnya terjadinya pertumpahan darah. Ini satu hal yang paling anti dan dijaga oleh Islam. Jangan sampai kalian berselisih, berbeda pendapat, sampai darah itu tertumpah. Ini dosa besar jamaah. Ya, hati-hati. Ini dosa besar.
Jangan sampai ada dua kampung hanya gara-gara ribut di sosial media, kemudian ketemu, kemudian mereka saling pukul, dan naudzubillah ada korban jiwa. Pertanyaannya, apa sih yang dicari? Ini dosa besar loh, semuanya nanti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada dua sekolahan, kemudian mereka saling ejek, gara-gara saling ejek itu kemudian tawuran sampai ada korban jiwa. Apa sih yang dicari, gaya-gayaan? Atau biar dianggap eksis begitu? Ini semuanya nggak ada artinya jemaah. Dibandingkan dengan nyawa. Nyawa itu sesuatu yang dijaga oleh Islam. Dan umat muslim haram hukumnya. Dosa besar menumpahkan darah. Jangankan sampai kehilangan nyawa Pak. Baret saja kemudian sampai keluar darah. Atau nusuk sampai keluar darah saja dilarang keras. Semua orang jika faham, muslim manapun yang faham mengenai hadis ini, dia nggak akan berani tangannya itu macam-macam. Kecuali dengan cara yang benar, artinya ada sesuatu yang dilanggar. Itu pun juga lewat prosedur, tidak serta-merta kemudian main menumpahkan darah. Ini sesuatu yang dijaga oleh Nabi sampai beliau sampaikan pesan ini di Haji Wada, menunjukkan begitu pentingnya hal tersebut. Ala liyuballigh syahidu al-ghaiba. Ketahuilah, sampaikanlah pesan ini. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir 120.000 orang pada saat Haji Wada. Yang tidak hadir lebih banyak. Dan hari itu pun juga kita tidak hadir karena kita belum lahir. Tapi hari ini sampai hadis ini kepada kita. Pesan Nabi adalah agar disampaikan pesan ini karena ini adalah sesuatu yang paling dijaga di dalam agama. Fala'alla ba'da man yablughu ayyakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Bisa jadi ya orang yang menyampaikan itu jauh memberikan atensi ketika dia menyampaikan dan memberikan penekanan dibandingkan dia yang mendengar. Maka kemudian beliau mengatakan hal balagtu ala hal balagtu, tidakkah ini sudah aku sampaikan wahai umatku? Maka kemudian mereka menjawab serempak, benar, amanah ini sudah disampaikan oleh engkau wahai Nabi, dan kemudian kami menjadi saksi. Yang senada dengan hadis ini beliau sampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lagi-lagi terkait dengan kehormatan darah dan juga harta seorang muslim. Ya, ini tidak boleh diganggu. Bagaimana dengan non-muslim? Sama. Ketika mereka berada di bawah perjanjian dengan kaum muslimin, mereka tidak menyakiti. Jangan kemudian, mohon maaf sekali, karena dia non-muslim boleh diambil. Ini juga salah, ini juga keliru. Di mana adab kita sebagai seorang manusia yang beradab, yang dididik oleh Quran? Kecuali mereka masuk ke negeri kita, kemudian membuat kerusakan, menjajah, itu lain cerita. Ini kan tidak. Ya, tidak ada keributan, tidak ada apa-apa. Kemudian sampai melakukan hal demikian. Nabi bersabda, man kanat indahu madlamatun li akhihi, siapapun yang sedang ada sengketa dengan saudaranya, min irdihi, entah itu dia pernah mencela kehormatannya, au min syai'in, atau apapun, hartanya kah, atau jiwanya apa, mungkin, atau pernah dia menyakitinya, falyatahalalhu minhul yaum, hendaklah segera dia minta dihalalkan atau minta maaf. Qabla an yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Maksudnya adalah hari kiamat. In kana lahu amalun soleh, kalau orang yang menyakiti tadi punya kebaikan, ukhidha minhu ma biqadri madlamatihi, maka akan diambil kebaikan itu untuk menutup dan mengganti kedoliman yang pernah dia lakukan dari kehormatan, harta maupun nyawa seorang muslim. Ini perkara yang benar-benar di-warning keras oleh Nabi SAW. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia nggak punya kebaikan bagaimana? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, akan diambil kesalahan dari orang yang didolimi karena dia sudah nggak punya kebaikan, kemudian diberikan sebagai bonus kesalahan itu, ya ditimpakan kepada orang yang mendoliminya sampai kebaikan dia habis, dan justru yang terkumpul itu adalah dosa. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah yang hablun minallahnya baik, hablun minanasnya juga baik. Hablun minallahnya baik, tapi hablun minanasnya tidak baik, maka Allah belum tentu mengampuni dosa dia sampai dia meminta dihalalkan dari saudaranya. Hablun minanasnya baik, hablun minallahnya kurang baik, ini juga tidak bagus. Baik dengan sosial kemasyarakatannya, tapi sholatnya kadang iya kadang enggak.
Ramadannya kadang puasa kadang enggak, dia ogah-ogahan mengeluarkan zakat, ini juga tidak benar. Yang baik dan yang benar di hadapan Allah dan kemudian mendapatkan value yang tinggi yang kelak akan mendapatkan pertolongan Allah pada yaumil kiamah adalah yang hubungannya ke atas baik dengan Allah, kewajiban dijalankan, dan kemudian hubungannya dengan manusia juga baik. Karena mereka yang menjaga diri dari menyakiti kaum muslimin, dari menyakiti saudara-saudaranya yang lain sebangsa, setanah air maupun seagama, mereka inilah orang-orang yang nanti akan mendapatkan value nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pekerjaan yang tidak ringan, ini pekerjaan yang berat, dibutuhkan konsistensi hati dan keistiqomahan hati kita agar kita bisa meredam tangan, lesan dari menyakiti saudara seiman. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi, yang orang-orang muslim lain itu selamat dari gangguan tangan dan juga dari gangguan lisannya, dari gangguan sosial medianya, dari mengolok-ngolok dan dari gangguan-gangguan yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat karena Nabi mentarbiyah kita lewat hadis-hadisnya. Semoga kita menjadi umat yang tertarbiyah, terbina, terdidik dari bimbingan-bimbingan beliau. Beliau sudah wafat, tapi ajarannya masih ada, hadisnya masih bisa kita baca, petuah-petuah dan nasihatnya masih bisa kita lakukan. Yang beliau larang kita jauhi, yang beliau anjurkan dan perintahkan kita lakukan. Insya Allah kita akan menjadi umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.